Assalamualaikum. Awalnya cuma coba-coba bikin roti di rumah tanpa ekspektasi tinggi, tapi siapa sangka hasilnya bisa selembut ini, warna hijaunya cantik, dan tampilannya udah layak banget buat dijual. Hari ini aku buat roti sisir pandan, dari adonan sederhana bisa berubah jadi roti yang lembut, ngembang sempurna, dan bahkan terlihat premium setelah dikemas seperti ini. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, lanjut kita masukin 2 kuning telur plus susu cair dingin yang dicampur dengan es batu untuk total timbangannya yaitu 200 gram. Kemudian langsung aja kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 dan ini kita uleni sampai adonannya menggumpal atau setengah kalis. Kalau adonannya udah setengah kali seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita masukin 40 gram margarin dan 2 gram garam. Kemudian lanjut kita uleni sampai adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Nah, karena di sini aku mau buat roti sisir pandan, tapi aku lupa masukin pasta pandannya. Jadi setengah perjalanan diulenin, aku matikan dulu mixernya. Kemudian baru aku masukin 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian lanjut diulenin lagi sampai adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan ini setelah 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, matikan mixer, lalu pindahkan adonan ke meja kerja, dan kita uleni sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan, lalu lanjut dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak keburu ngembang. Nah, ini tanpa di resting dulu, langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 30 gram atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya, bisa disesuaikan dengan loyangnya. Setelah adonan selesai ditimbang, lanjut dibulatkan satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Gak perlu sampai padat kayak bikin donat ya, karena ini bikin roti, jadi cukup sampai bulat dan mulus aja seperti ini. Setelah adonan selesai dibulatkan semua, kemudian kita resting dulu dengan cara ditutup pakai plastik dan ini kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Lanjut di sini akan kita bentuk, yaitu dengan cara ambil satu bagian adonan, kemudian lanjut kita gilas pakai rolling pin seperti ini. Kita gilas sampai benar-benar tipis untuk membuang gas udara, lalu dibalik dan kemudian dilipat seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk satu bagian adonan lagi, jadi digilas sampai tipis untuk membuang gas udara, kemudian dibalik lalu dilipat seperti ini. Kemudian kita tumpuk untuk kedua adonannya ini. Lalu kita masukin ke dalam loyang yang udah diolesi pakai margarin. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk loyangnya aku pakai ukuran 20 x 10 cm. Nah, jadi dalam satu loyang ini nanti berisi 8 pieces adonan dan kalau udah jadi nanti akan dipotong-potong dan menjadi 4 pieces roti. Dan ini dia hasil roti sisirnya setelah dimasukin ke dalam loyang. Ini siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Untuk bagian atasnya kita tutup pakai plastik ya.
Setelah 1 jam di proving, rotinya udah ngembang 2 kali lipat dan ini sambil kita panaskan oven. Lalu sebelum dipanggang kita olesi dulu bagian atasnya pakai susu cair seperti ini supaya pas dipanggang nanti rotinya tidak kering. Dan kalau udah seperti ini, lanjut rotinya akan kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, kita keluarkan dari oven. Nah, ini dia hasil rotinya, ngembang sempurna dan hasilnya cantik banget seperti ini ya. Dan selagi masih panas, langsung aja kita olesi pakai margarin bagian atasnya supaya hasil rotinya lebih glowing dan juga lembut. Kemudian lanjut kita keluarkan rotinya dari loyang. Bener-bener mulus, nggak ada yang lengket sama sekali ya. Nah, ini sambil nunggu rotinya dingin, kita akan buat krim isiannya. Di sini aku siapkan 150 gram margarin, kemudian tambahkan 50 gram gula halus dan juga 45 gram susu kental manis. Kemudian ini kita mixer pakai kecepatan tinggi sampai margarinnya itu ngembang dan warnanya sedikit pucat. Dan kalau margarinnya udah ngembang dan warnanya juga udah pucat seperti ini udah cukup, lalu kita ratakan lagi pakai spatula. Dan ini dia untuk krim jadul isian rotinya udah jadi dan siap untuk kita gunakan. Dan lanjut setelah rotinya dingin, kita potong-potong rotinya pakai pisau yang bergerigi seperti ini supaya lebih mudah. Dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk tekstur rotinya itu bener-bener super lembut banget seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, seratnya bener-bener halus dan lembut banget. Untuk perpotong rotinya kita belah seperti ini tapi jangan sampai terputus ya, supaya bisa kita isi pakai isian krim dan juga topping keju ataupun meses coklat yang udah disiapkan. Nah, ini langkahnya tinggal kita tambahkan aja untuk krim yang udah kita buat tadi, secukupnya aja. Lalu kita tambahkan juga untuk topping meses coklatnya secukupnya juga. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian tinggal kita tutup. Untuk bagian atasnya ini kita kasih meses lagi supaya terlihat mesesnya itu lebih tumpah-tumpah. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget ya. Dan untuk yang topping keju langkahnya juga sama ya. Dan ini dia roti sisir pandannya udah jadi, udah selesai dikasih topping. Lanjut akan aku kemas ke dalam plastik OPP yang ada motifnya seperti ini. Untuk plastiknya ini aku pakai ukuran 15 x 15 cm ya. Dan ini hasilnya setelah dikemas pakai plastik, beneran cakep dan terlihat lebih premium dan udah layak banget untuk dijual. Dari satu resep ini menghasilkan sekitar 10 pieces roti, bisa dijual mulai harga Rp7.000 atau disesuaikan lagi dengan harga bahan baku di daerah masing-masing. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua,
Assalamualaikum. Cuma dari bahan sederhana dan tanpa teknik yang ribet, kita bisa buat roti sisi rasa taro yang super lembut, wangi, dan tampilannya cantik banget kayak bakery mahal. Apalagi kalau sudah dikemas rapi seperti ini, langsung naik kelas dan punya nilai jual yang tinggi. Jadi cocok banget nih buat bunda yang lagi cari ide jualan rumahan. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Setelah bahan keringnya rata, lanjut kita masukin bahan cairnya, ada 2 kuning telur plus susu cair dingin yang udah dicampur dengan es batu. Jumlah total timbangannya yaitu 200 gram. Kemudian aku tambahin juga pasta taro sebanyak 1 sendok teh ya, karena di sini aku mau buat roti sisi rasa taro. Kemudian langsung aja kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 dan ini kita uleni adonannya sampai menggumpal atau setengah kalis. Dan setelah adonannya menggumpal atau setengah kali seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita masukin 40 gram margarin dan 2 gram garam. Lalu lanjut diulenin lagi. Untuk kecepatannya masih sama di nomor 3 dan ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis ya. Setelah sekitar 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, matikan mixer lalu pindahkan adonan ke meja kerja. Kemudian kita uleni sebentar seperti ini dengan cara dibanting-banting untuk membuang gas udara yang ada di dalam adonan, lalu dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak keburu ngembang. Nah, seperti ini langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 30 gram atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah adonan selesai ditimbang, lanjut dibulatkan satu persatu dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Tidak perlu sampai padat, cukup sampai bulat dan mulus aja seperti ini ya. Nah, kalau adonannya udah selesai dibulatkan semua, kemudian ini akan kita istirahatkan dulu selama kurang lebih 30 menit dan untuk bagian atasnya kita tutup pakai plastik seperti ini. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang dan ini udah siap untuk kita bentuk ya. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu kita gilas pakai rolling pin seperti ini. Kemudian kita balik dan kita lipat seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama juga untuk satu bagian adonan lagi. Jadi kita gilas, lalu dibalik dan dilipat seperti ini. Nah, kemudian untuk dua bagian adonan ini kita tumpuk, lalu kita masukin ke dalam loyang yang udah diolesi dengan margarin. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini dia untuk hasil roti sisirnya udah selesai dimasukin ke dalam loyang. Jadi untuk satu loyangnya ini berisi 8 pieces roti ya. Kemudian siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Dan sambil nunggu rotinya ngembang, kita buat untuk krim jadulnya dulu. Di sini aku pakai 100 gram margarin, lalu tambahkan 50 gram gula halus dan 40 gram susu kental manis atau sesuai selera ya. Kemudian ini kita mixer pakai kecepatan tinggi sampai margarinnya ngembang dan warnanya lebih pucat ya. Nah, kalau margarinnya udah ngembang dan juga warnanya udah pucat seperti ini, udah cukup kita matikan mixernya, lalu diaduk pakai spatula sampai tercampur rata. Nah, ini dia untuk krim jadulnya udah jadi dan siap untuk kita gunakan. Dan kalau mau dibuat rasa taro, tinggal ditambahin aja dengan pasta taro secukupnya. Dan ini untuk rotinya setelah sekitar 1 jam di proofing udah ngembang 2 kali lipat. Lanjut sebelum kita panggang, kita olesi dulu bagian atasnya pakai susu cair seperti ini, supaya pas dipanggang nanti rotinya tidak kering ya bagian atasnya. Dan kalau udah lanjut kita panggang.
Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 230 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20 menit atau hingga matang. Disesuaikan aja dengan oven masing-masing, kalau memanggang roti itu wajib banget pakai suhu tinggi dan dipanggangnya dengan waktu yang singkat. Nah, ini setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, kita keluarkan dari oven. Dan selagi masih panas, langsung aja kita olesi merata di bagian atas rotinya seperti ini, supaya hasil rotinya lebih lembut dan juga glowing. Setelah rotinya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Dan ini hasil rotinya bener-bener bagus banget ya. Dan kalau udah, lanjut kita potong-potong rotinya per dua bagian roti seperti ini. Kemudian kita belah, tapi jangan sampai terputus karena di dalamnya nanti ini bakalan kita kasih krim dan juga topping keju ataupun meses coklat. Dan untuk hasil rotinya, teman-teman bisa lihat sendiri dari serat-serat rotinya. Tuh, bener-bener super lembut banget seperti ini ya. Kemudian lanjut kita tambahkan topping rotinya. Di sini udah aku siapkan krim yang udah kita buat tadi. Ada meses coklat dan juga keju parut. Untuk lengannya kita tambahkan krim yang udah kita buat secukupnya aja. Kemudian kita tambahkan topping meses coklat di bagian tengahnya seperti ini secukupnya aja. Dan untuk hasilnya seperti ini. Untuk yang keju langkahnya juga sama, tinggal kita tambahkan aja krim jadul yang udah dibuat, lalu tambahkan topping keju secukupnya. Dan ini dia untuk hasil roti sisir taronya udah jadi. Lanjut aku kemas ke dalam plastik OPP yang ada motifnya seperti ini. Aku pakai ukuran 15 x 15 cm ya. Setelah dikemas pakai plastik OPP motif seperti ini, tampilannya jadi lebih menarik dan udah layak banget untuk dijual. Hasil rotinya super lembut, wangi, ditambah isian krim jadulnya jadi enak banget. Cocok buat teman-teman yang lagi cari ide jualan rumahan, modal hemat tapi hasilnya bikin orang langsung pengen beli lagi dan lagi. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Bisa nggak ya dapat omset ratusan ribu cuma dari satu resep roti? Jawabannya bisa banget. Jadi jangan heran kalau roti satu ini selalu habis duluan di meja jualan. Nah, di video kali ini aku buat roti sisir labu yang super lembut dan cocok banget buat ide jualan. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama kita siapin dulu wadahnya, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk dulu bahan kering hingga tercampur rata. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin 100 gram labu yang udah dikukus dan juga dihaluskan, 2 butir kuning telur plus susu cair dingin untuk semua total timbangannya yaitu 150-170 gram ya. Kemudian langsung aja kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 sampai di nomor 4 dan ini kita uleni sampai adonannya itu menggumpal atau setengah kalis. Setelah adonannya setengah kalis, kemudian masukin 35 gram margarin dan juga 2 gram garam.
Kemudian lanjut kita uleni lagi sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis ya. Untuk kecepatannya masih sama di nomor 3 sampai di nomor 4. Setelah kurang lebih 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian baluri tangan pakai minyak goreng ya supaya tidak lengket, dan ini kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan, kemudian lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Lanjut tanpa di resting dulu, langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya 30-31 gram atau disesuaikan dengan loyang masing-masing ya. Setelah adonan selesai ditimbang semua, kemudian kita bulatkan satu persatu adonannya dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus, tidak perlu sampai padat ya. Dan lakukan hal yang sama, bulatkan semua adonan hingga selesai. Setelah adonan selesai dibulatkan semua, kemudian kita resting sebentar sekitar 30 menit dan jangan lupa bagian atasnya kita tutup pakai plastik seperti ini ataupun pakai kain. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lanjut akan kita gilas dan kita bentuk. Untuk langkahnya, ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian kita gilas, lalu kita balik dan kita lipat seperti ini. Nah, untuk langkahnya semua sama ya, jadi tinggal digilas, kemudian dibalik dan lalu dilipat. Nah, kalau udah tinggal kita masukin ke dalam loyang yang udah diolesi dengan margarin supaya nggak lengket. Untuk loyangnya aku pakai ukuran 20 x 10 cm dengan tinggi 4 cm. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, jadi untuk satu loyang ini berisi 7 pieces adonan seperti ini ya. Dan ini dia hasil roti sisirnya udah masuk ke dalam loyang. Lanjut akan kita proofing hingga ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam di proofing, rotinya udah ngembang 2 kali lipat. Hasilnya cantik banget ya. Kemudian sebelum dipanggang jangan lupa diolesi dulu pakai kuning telur dan juga susu cair supaya pas dipanggang nanti rotinya tidak kering ya. Nah, ini kita olesi merata di atas permukaan rotinya seperti ini. Dan kalau udah, rotinya siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20 menit atau hingga matang. Nah, setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah matang, keluarkan dari oven. Untuk memanggang roti itu wajib banget pakai suhu tinggi dan dipanggang dengan waktu yang singkat ya, supaya hasil rotinya nanti bisa lembut dan tidak keras. Nah, ini selagi masih panas, langsung aja kita oles pakai margarin supaya hasil rotinya nanti bisa lembut dan juga glowing. Nah, kalau udah agak dingin, baru lanjut kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia hasil rotinya, benar-benar mulus, lembut, dan juga glowing ya. Sambil nunggu rotinya dingin, kita akan buat krim jadulnya dulu. Di sini aku pakai 150 gram margarin, lalu tambahkan 60 gram gula halus. Kemudian ini kita mixer pakai kecepatan tinggi sampai margarinnya itu ngembang dan warnanya pucat ya. Nah, kalau margarinnya udah ngembang dan pucat seperti ini udah cukup, matikan mixernya, lalu masukin 2 sendok makan susu kental manis atau sesuai dengan selera. Lalu di mixer lagi, cukup sebentar aja sampai tercampur rata. Kemudian ratakan pakai spatula. Nah, kalau mau jadi krim mocha tinggal tambahin aja pakai pasta mocha ya. Nah, ini dia krim jadulnya udah jadi dan siap untuk digunakan. Dan ini dia untuk roti sisir labunya udah dingin.
Hasilnya benar-benar empuk dan super lembut banget, teman-teman bisa lihat sendiri dari serat-serat rotinya. Tuh beneran lembut banget ya. Kemudian lanjut untuk satu potong roti aku belah, tapi jangan sampai terputus seperti ini. Nah, untuk ngebelah rotinya ini wajib banget pakai pisau yang bergerigi ya, supaya lebih gampang. Dan kalau rotinya udah selesai dibelah semua, lanjut kita tambahkan topping pakai krim yang udah kita buat tadi. Dan tambahkan topping lain seperti meses coklat dan juga keju ya. Untuk langkahnya teman-teman bisa perhatikan di video. Dan ini dia hasil roti sisir labunya udah jadi, udah selesai dikasih topping semua. Lanjut aku kemas ke dalam plastik OPP yang ada motifnya seperti ini, ukurannya 15 x 15 cm. Nah, ini untuk ide jualan sangat menarik banget ya, apalagi kalau kemasannya super cantik banget seperti ini. Ini udah layak banget untuk dijual, atau kalau mau open PO dulu dari rumah juga bisa ya. Dan ini dia roti sisir labunya udah jadi, udah dikemas ke dalam plastik yang super cantik banget seperti ini. Pasti akan menambah banget daya tarik jualnya ya. Untuk hasil rotinya super lembut dan pastinya enak banget, apalagi ditambah pakai krim jadulnya. Rasanya bikin nostalgia banget. Dari orang dewasa sampai anak-anak pasti suka. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Siapa sangka modal receh bisa jadi roti sekelas toko roti ternama. Teksturnya super lembut, tampilannya premium, dan yang paling penting antrean pembeli nggak berhenti. Nah, di video kali ini aku buat roti sisir ekonomis yang empuk juga lembutnya sampai berhari-hari tanpa bahan pengawet. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadahnya dulu, lalu masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kalau udah rata, lanjut kita masukin bahan cairannya, ada 2 kuning telur dan susu cair dingin, ditambah juga dengan es batu, totalnya 200 gram. Kemudian langsung aja kita uleni pakai mixer, aku pakai kecepatan di nomor 3, dan ini kita uleni sampai adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonannya udah menggumpal atau setengah kali seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Lanjut kita masukin 40 gram margarin dan 2 gram garam. Kemudian lanjut kita uleni lagi, untuk kecepatannya masih sama di nomor 3. Dan ini kita uleni sampai adonannya itu benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan ini setelah 15 menit diulenin, adonannya udah kalis elastis, lalu pindahkan adonan ke meja kerja. Kemudian kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan, lalu lanjut dibulatkan hingga padat, supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti, adonannya tidak keburu ngembang. Nah, ini tanpa di resting, langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 30 gram. Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan timbang semua adonan hingga selesai.
Setelah adonan selesai ditimbang semua, lanjut kita bulatkan satu persatu adonan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat dan juga mulus. Dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini hasil adonan setelah selesai dibulatkan semua. Kita akan tutup dan diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lanjut akan kita bentuk. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian kita gilas pakai rolling pin seperti ini. Jangan lupa diolesi dulu pakai minyak goreng supaya nggak lengket ya. Nah, kemudian kita balik lalu kita lipat seperti ini. Dan untuk langkahnya sama semua ya, tinggal digilas, dibalik kemudian dilipat. Nah, kalau udah dapat dua adonan, lalu ini kita tumpuk. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut kita masukin ke dalam loyang. Loyangnya sebelumnya jangan lupa dioles dulu pakai margarin supaya nggak lengket. Nah, hasilnya seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil adonannya setelah selesai dimasukin ke dalam loyang semua. Nah, ini dapat dua loyang seperti ini. Udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 1 jam. Untuk bagian atasnya kita tutup seperti ini ya. Dan ini setelah 1 jam di proofing, rotinya udah ngembang 2 kali lipat, hasilnya cantik banget. Nah, sebelum dipanggang kita olesi dulu pakai susu cair di bagian atasnya seperti ini supaya pas dipanggang nanti rotinya tidak kering. Dan kalau udah, rotinya siap untuk kita panggang. Untuk oven sebelumnya udah dipanaskan sekitar 10 menit, lalu kita panggang rotinya dengan suhu 200 derajat Celcius, pakai api atas dan bawah, dipanggang selama 20-25 menit atau hingga matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah mateng, kita keluarkan dari oven. Setelah keluar dari oven, rotinya agak sedikit dibanting ya, supaya rotinya tidak turun. Nah, ini selagi masih panas, langsung kita olesi pakai margarin supaya permukaan rotinya lebih lembut dan juga glowing. Dan kalau udah sedikit hangat, langsung kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini rotinya benar-benar mulus dan gak lengket di loyang ya. Dan setelah rotinya udah dingin, lanjut kita potong-potong. Untuk memotongnya diusahakan pakai pisau yang bergerigi seperti ini supaya lebih gampang ya. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri kalau serat rotinya itu benar-benar super lembut banget. Tuh, seperti ini ya. Nah, ini lanjut kita potong per 2 slice roti seperti ini. Karena di bagian tengahnya nanti mau kita kasih isian. Nah, kalau udah tinggal kita belah tengahnya seperti ini, tapi jangan sampai terputus ya. Kalau udah tinggal kita kasih isian pakai buttercream mocha ataupun buttercream biasa juga bisa. Untuk resep buttercreamnya udah aku tulis di kolom deskripsi ya. Nah, ini kita isi pakai buttercream mocha secukupnya.
lebih banyak lebih baik sih, karena pasti lebih enak. Terus kita kasih meses coklat secukupnya. Nah, seperti ini. Kalau udah tinggal ditutup aja seperti ini. Nah, tuh hasilnya cakep banget ya. Jadi untuk roti sisir ini bisa dikasih topping macam-macam ya. Di contoh ini aku kasihnya topping buttercream, meses coklat, dan juga keju aja. Kalau mau dikasih topping abon atau yang lain juga bisa banget ya. Dan ini untuk roti sisirnya udah selesai dikasih isian. Lanjut akan aku kemas ke dalam plastik OPP yang ada motifnya seperti ini, ukurannya 15 x 15 cm. Nah, tinggal kita masukin aja ke dalam plastik seperti ini. Nah, untuk roti sisir ini bisa juga dijual per slice ya. Dan hasilnya seperti ini, bener-bener cakep banget. Ini mah udah berani bersaing sama toko roti ternama ya. Karena kalau soal rasa dijamin sama-sama enak, rotinya juga super lembut banget. Kalau mau dititipin di warung atau kantin sekolah juga bisa ya. Bisa banget dijual mulai harga Rp5.000. Teman-teman wajib coba, bisa untuk ide jualan ataupun sekedar cemilan di rumah. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.